Faslun fi arkanil khutbatin. Fasal menjelaskan tentang rukun-rukun khutbah. Arkanul khutbatin khamsatun. Arkanul khutbatin khamsatun. Rukun-rukun khutbah ada 5. Yang pertama adalah hamdulillahi fihima. Yang pertama adalah hamdulillah. Itu harus ada kalimat hamdulillah seperti alhamdulillah atau innal hamda lillah atau ana hamidun lillah atau ahmadullah aulillahil hamdu. Nah itu kalimat-kalimat hamd pakai menggunakan sigot hamidah. Kalau pakai syakara boleh nggak? Nggak boleh. Ashkurullah nggak boleh, harus pakai hamd. Alhamdulillah, innal hamdalillah. Kalau pakai syukur nggak sah. Jadi harus pakai kalimat atau pakai lafaz sigot hamidah. Fihima, di dalam 2 khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua harus ada itu. Khutbah pertama harus ada alhamdulillah, khutbah kedua pun harus ada alhamdulillah atau innal hamda lillah. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Kemudian salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam 2 khutbah. Khutbah pertama ada salawatnya kepada Nabi Muhammad. Khutbah kedua pun ada salawatnya kepada Nabi Muhammad. Itu harus ada. Harus ada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus disebutkan Allahumma sholli ala Muhammad minimal. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Sayyidina Muhammad atau as-salatu ala Sayyidina Muhammad atau usolli ala Muhammad, nusolli ala Muhammad, itu boleh. Tapi kalau seandainya sallallahu alaihi, nama Muhammadnya atau Ahmad atau nama-nama Nabi Muhammad kan banyak tuh, nggak disebutin, pakai domir sallallahu alaihi, nggak ada sama sekali itu. Kata-kata lafaz-lafaz Ahmad atau Muhammad maka nggak sah. Jadi harus ada tuh. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian wal wasiyatu bitaqwa. Jadi salawat kepada Nabi Muhammad di khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian wal wasiyatu bitaqwa, wasiat dengan takwa. Fihima, di dalam 2 khutbah. Khutbah pertama harus ada, khutbah kedua harus ada. Wasiatnya contohnya apa? Contohnya usikum manafsi bitaqwallah. Contohnya usikum manafsi bitaqwallah. Terus apa lagi? Ittaqullah. Itu termasuk wasiat bitaqwa. Ittaqullah. Terus apa lagi? Atiullah. Itu termasuk. Atiullah, ittaqullah, usikum manafsi bitaqwallah. Nah, itu termasuk wasiat bitaqwa. Harus ada tuh di rakaat pertama dan di rakaat pertama, di khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian wa qiraatu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Baca ayat Al-Qur'an boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Jadi kalau baca ayat Al-Qur'an boleh khutbah pertama, khutbah kedua. Misalkan khutbah pertama nggak baca, didengerin aja sama DKM misalkan. Khutbah pertama, wah ini khutbah pertama nggak ada ayat Qur'annya nih. Maka diperhatiin khutbah keduanya ada nggak? Nah kalau khutbah keduanya nggak ada juga, nggak sah khutbahnya. Kalau khutbah keduanya ada, walaupun khutbah pertamanya nggak ada, sah. Jadi baca ayat Quran boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua, boleh di dua-duanya. Khutbah pertama, khutbah kedua ada dua-duanya ayat Quran. Atau khutbah pertama doang, khutbah kedua nggak ada. Atau khutbah kedua doang, khutbah pertamanya nggak ada. Boleh. Oke, jadi membaca ayat Al-Quran boleh di khutbah pertama ataupun khutbah kedua atau di kedua-duanya. Nah kemudian waddu'a lil mu'minin. Waddu'a lil mu'minin wal mu'minat fil akhirati. Baca doa. Baca doa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat kan. Wal mu'minin wal mu'minat misalkan. Itu di mana? Fil akhirati, di khutbah yang terakhir. Itu harus ada di khutbah yang terakhir. Nah, kalau doa untuk kaum muslimin itu harus di khutbah yang terakhir. Minimal Allahumma ighfir lil muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin.
Terus kalau seandainya kita, boleh gak untuk kita? Nggak disebut kalimat muslimnya, untuk kita. Contohnya apa? Allah maghfir lana, boleh gak? Nggak disebutin musliminnya, boleh, karena kita termasuk kaum muslimin. Misalkan Allah maghfir lana, udah komat misalkan, sah gak? Sah, karena kita termasuk kaum muslimin. Terus juga doanya itu harus tentang akhirat. Allah maghfir, tentang pengampunan, tentang akhirat. Kalau urusan dunia nggak bisa. Contohnya, Rabbana atina fid dunya hasanah gitu doang ya. Akhiratnya nggak disebut. Nah itu nggak sah tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah, atina. Iya kami kaum muslimin, tapi hasanahnya dunia doang ya. Itu nggak sah. Tapi kalau dilanjutin wafil akhirati hasanah, sah. Rabbana atina fid dunya hasanah, komat. Nah nggak sah, nggak ada akhiratnya. Tapi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, komat. Sah nggak? Sah. Karena doa untuk kita itu sama aja doa untuk kaum muslimin, karena kita termasuk kaum muslimin. Dan yang kedua, harus doanya berkaitan tentang akhirat, baik itu pengampunan ataupun hasanah fil akhirat, ataupun misalkan masukkan ke dalam surga, Allahumma adkhilnal jannata, misalkan masuk ke dalam surga, itu urusan akhirat. Urusan dunia nggak sah, urusan akhirat sah.